Kira setahun yang lalu, tim gabungan Polda Sumut dan Polrestabes Medan menggerebek ruko di kawasan Komplek Perumahan Cemara Asri, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Lokasi yang sejatinya berfungsi sebagai tempat kuliner ini ternyata hanyalah menjadi kedok untuk menjalankan bisnis haram sebagai penyelenggara bisnis judi online. Saat penggerebekan, polisi tidak mendapati adanya aktivitas di lokasi. Diduga, informasi penggerebekan sempat bocor. Polisi hanya menemukan puluhan komputer yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Meski begitu, polisi mendapatkan satu nama yang menjadi target utama di balik kasus ini. Dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh polisi, tersebutlah nama Joni alias Apin BK yang berada di balik bisnis haram tersebut. Polisi, lengkap dengan kendaraan taktis dan puluhan personil berseragam, bergerak menuju satu rumah mewah yang berada di kawasan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun sayang, saat akan digeledah, polisi sempat mengalami kesulitan lantaran rumah terduga pelaku kosong dan tak berpenghuni. Saat itu, Apin BK ternyata sudah melarikan diri ke luar negeri dan resmi ditetapkan sebagai buronan Interpol. Namun pelariannya tak lama. Berselang 2 bulan, polisi akhirnya berhasil menangkap Apin BK di Malaysia setelah sebelumnya sempat bersembunyi di Singapura. Akhir Juni 2023, Apin BK akhirnya divonis 3 tahun penjara atas aksinya menjadi bandar judi online. Tak hanya itu, ia juga harus membayar denda sebanyak 100 juta rupiah serta aset-aset miliknya disita oleh negara. Merebaknya judi online jadi bahaya laten, mengingat dari tahun ke tahun pertumbuhan pengguna permainan haram ini meningkat. Dari data yang dilansir oleh Kominfo, sejak tahun 2018 lalu, sudah lebih dari 900.000 konten bermuatan judi online yang dibekukan. Tak heran, karena bandar-bandar judi kini mulai beroperasi di luar negeri dengan menargetkan masyarakat Indonesia sebagai pasar yang menguntungkan. Ya, jadi sejak 2018 sampai Juli 2023, hampir 1 juta konten judi online yang kita blokir, kita putus aksesnya, baik berupa website, portal, maupun berupa konten di media sosial. Kita lihat yang ada di Indonesia tentu saja, yang beredar di dunia digital yang beroperasi di Indonesia. Ya, tetapi memang kalau kita identifikasi banyak server yang adanya di luar negeri begitu, sehingga ada keterbatasan bagi kita untuk menjangkau server-server itu begitu. Tim CSI menemui seorang pria berinisial O untuk menggali lebih dalam soal bisnis judi online dari luar negeri. Ia pernah bekerja selama 1 tahun di Kamboja sebagai perancang grafis bagi satu situs judi online yang beroperasi sejak 2017 lalu. Yang saya tahu ya, yang gedenya banget tuh ada di Vietnam ya. Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia justru baru pada tahun 2017 itu baru. Itu di situs saya ya, nggak tahu kalau di situs-situs yang lain ya. Jadi baru banget merambah, jadi tim saya tuh tim pertama yang ngejalanin situs judi online di luar negeri itu di website tersebut. Kamboja menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang melegalkan judi bersama dengan Singapura, Filipina, dan Thailand. Dengan biaya hidup yang lebih murah dibandingkan negara tetangganya, tak heran jika saat ini Kamboja menjadi basis server bandar judi online. Itu untuk ngindarin tracking aja kali ya, karena emang di sini di Indonesia
udah keren banget sih ya. Apalagi untuk usaha-usaha seperti itu, untuk judi online kayaknya nggak memungkinkan banget kalau untuk dibuka di Indonesia gitu. Jadi ya alternatifnya ya mereka buka di negara-negara yang belum serapih di Indonesia. Pernah ada wacana kayak gitu untuk ngemudahin juga ya, untuk rekrutmennya juga, untuk ngenalin habitnya juga. Istilahnya kita research lah ya, memungkinkan atau enggak untuk buka di Indonesia. Tapi setelah ditinjau ulang kembali, kayaknya nggak memungkinkan gitu. Ya soalnya ya emang di Indonesia itu strict banget untuk masalah perjudian ini ya. Akhirnya diurungkan karena nggak pengen ngambil resiko. Upaya pemberantasan judi sudah seharusnya diterapkan dari hulu sampai ke hilirnya. Selain pemanfaatan teknologi untuk memblokir situs-situs judi online, pemberantasan judi sudah seharusnya mulai dari diri sendiri. Sama halnya seperti narkoba, sudah sebaiknya jangan pernah berani coba-coba, karena judi online bersifat adiktif, di mana para pemainnya sulit untuk berhenti. Dari Jakarta, Tim Liputan untuk CSI RTV.